96 FM Mercury, informatif inspiratif. Ya, kita mulai sahabat Mercury membahas perbincangan kita pagi hari ini. Dan sekali lagi kita akan membahas toxic relationships in workplace, begitu ya, di tempat kerja. Saya menyapa Mbak Farah dulu, sementara teman-teman di Posko nanti akan mengontak Mas Permana Dewa ya, kalau saya nggak salah namanya. Mbak Farah dulu deh. Selamat pagi Mbak Farah. Pagi, Mas Aldi. Sehat ya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Mbak Farah sehat ya? Alhamdulillah, yang harus paling sehat penting terus. Itu. Betul, yang paling penting itu. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang toxic relationships in workplace. Ini banyak ya yang kayak begini ya, Farah? Banyak sih. Setiap company biasanya selalu ada gitu. Gitu dan, ya? Iya, dan apa ya, sebaiknya dihilangkan atau apa sih sebentar supaya kita ada di frame yang sama begitu. Okay. Apa sih toxic relationships yang kita mau bahas hari ini? Apakah itu kalau ada dua atau lebih karyawan yang nggak akur, sukanya musuh-musuhan atau marah-marahan atau apa-apaan, dendam-dendaman, atau gimana toxic relationship ini yang sebenarnya? Sebenarnya bentuknya banyak, tapi secara istilah gitu ya, itu pengertiannya adalah toxic relationship ini hubungan yang tidak sehat dan memberikan dampak buruk gitu ya untuk masing-masing manusia atau individu yang melakukan hubungan ini gitu. Jadi bentuknya sih banyak banget. Apa aja bentuknya, Mbak? Bentuknya yang paling umum misalkan di satu lingkungan kerja gitu ya, ada yang bossy gitu ya, atau ada yang kayak muka dua nih misalkan. Jadi kerjaannya tuh istilahnya dia nggak mengerjakan sesuatu, kerjanya temennya diakuin. Nah, ada yang kayak gitu. Okay. Ada juga yang istilahnya diskriminasi, ngebully temennya kerja. Nah, itu juga toxic relationship sih jatuhnya. Ya. Jadi artinya ini sangat jamak terjadi di perusahaan-perusahaan kita begitu ya, di perusahaan-perusahaan yang ada gitu ya. Betul. Dan bentuknya juga macam-macam. Jadi tidak hanya sekedar tapi ini bisa nggak? Apakah kubu-kubuan itu juga termasuk yang toxic relationships ya? Betul. Itu malah gitu ya. Geng-gengan gitu ya. Dalam rekan kerja sama rekan kerja itu ada kayak geng-gengan, nggak ditemenin gitu. Ya. Oke, baik. Kita ke narasumber tamu kita ya pagi hari ini ya. Ada Mas Permana Dewa, benar ya? Betul. Mas Permana Dewa, City Manager Tokopedia Greater Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Dewa ya, panggilannya Mas Dewa ya? Yes, betul. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Dewa, apa kabar? Alhamdulillah, lumayan baik. Lumayan baik? Agak kurang baik berarti? Ya, lagi pandemi kan, orang lagi mikirannya lagi kemana-mana gitu. Tapi so far masih oke lah. Kita lagi work from home di rumah. Lagi work from home ya, tapi mudah-mudahan tetap sehat-sehat selalu, Mas Permana Dewa. Benar ya, Anda City Manager Tokopedia Greater Surabaya, Jawa Timur ya? Ya. Betul. Gimana bisnis di era pandemi Tokopedia? So far so good? So far kita lagi ngebantu sih teman-teman UMKM sekarang ya. Lagi masa pandemi banyak yang tutup, jadi kita mau tolong mereka sih. Kita mau helping lah. Mereka lagi dalam situasi sulit, jadi mau nggak mau harus shifting ke online kan. Jadi ini tim kami di Surabaya lagi push terus untuk membantu mereka, lagi calling sana sini sih. Jadi bikin kelas online, terus kita pendampingan secara private itu juga ada kita lakukan sekarang, dan lebih agresif sih untuk PPKM sekarang gitu kita kerjain. Ya, jadi ada pelatihan dalam bentuk kelas online begitu ya. Kemudian kalau pendampingan ini bentuknya seperti apa, Mas Dewa? Pendampingannya sebenarnya bentuknya seperti kayak misalkan kita bikin kelas webinar gitu ya. Setelah kelas webinar kelar, nanti mereka akan kita undang ke grup WhatsApp. Nah, dari grup WhatsApp itu nanti dari teman-teman tim Surabaya kita akan langsung japri mereka gitu satu-satu. Intinya Tokopedia akan sangat-sangat support untuk pemasaran online mereka ya, tentunya pastinya itu kan ya ujung-ujungnya gitu ya. Yes. Karena kan kalau UMKM ini kan masih ini kan ya masih kayak
gaptek lah, banyak yang gaptek orang-orang ini. Ini kita yang mau bantu sih, supaya mereka bisa adapt lah dengan situasi sekarang. Oke, baik. Itu Mas Permana Dewa, City Manager Tokopedia Greater Surabaya, Jawa Timur. Nanti saya akan juga menanyakan, tapi saya balik ke Mbak Farah dulu. Mbak Farah, kenapa toxic relationships itu bisa muncul di tempat kerja begitu? Sebenarnya banyak faktor yang bikin toxic relationship ini muncul gitu ya. Salah satunya yang pertama adalah culture, terus kemudian karakter atau mungkin attitude dari si karyawan yang ada di dalam company itu. Gitu. Nah, ini yang mungkin harus hati-hati sih Mas Aldi. Dua-duanya harus dihati-hatiin ya. Culture ataupun attitude juga harus jadi perhatian gitu ya. Betul. Itu menjadi perhatian khusus karena kan berdampak ke banyak hal sebenarnya untuk toxic relationship ini. Itu nggak hanya untuk individu tapi untuk kinerja bisa jadi terdampak juga. Iya sih. Iya betul sih. Jadi kultur dan sikap ini yang harus menjadi perhatian. Saya ke Mas Dewa sekarang. Mas Dewa, kalau pendapat Anda sendiri soal toxic relationships ini seperti apa, Mas Dewa? Kalau buat toxic relationship ya, ya seperti yang diinfo sama Mbak Farah tadi ya. Jadi toxic relationship itu benar-benar kalau misalkan ada di company, kita selalu ngelihat culture dulu yang pertama, yang kedua kita lihat masing-masing staff kita ya. Jadi kalau misalkan culture-nya udah bagus sebenarnya, tapi kalau kita ngelihat staff kita di lapangan ternyata masih benar-benar masih toxic gitu ya anggapannya, kita bisa evaluate sih gitu. Biasanya di kita itu ada kayak one on one session dengan leader, jadi kita saling evaluate gitu. Biasanya kan toxic relationship ini benar-benar ngeganggu banget sih buat kinerja, bener tadi yang diinfo Mbak Farah. Jadi kita pengen benar-benar hilang gitu, atau paling enggak berkurang lah. Nah, itu mengganggu sekali dan kemudian jamak sekali ada gitu ya. Itu yang harus jadi perhatian betul begitu ya. Betul, karena bisa nular sih. Cuman kalau misalkan kita ngomongin culture-nya udah nggak support dengan toxic relationship ya, berarti case-nya nggak di culture yang udah kita bikin gitu, tapi case-nya di individunya. Nah, ini yang harus kita perbaiki, karena toxic kan situasinya kayak saling menjatuhkan gitu kan. Terus ada pihak-pihak yang emang kayak ngerasa nggak diuntungin gitu, dan selalu merasa direndahkan. Itu kan yang mau kita hilangkan, pikiran-pikiran kayak gitu. Kultur seperti apa ya Mas Dewa yang membuat lebih mudah terjadinya toxic relationships ini di perusahaan? Kultur yang seperti apa sepanjang pengalaman Anda? Biasanya culture relationship toxic ya, itu keluar ketika emang jarang ada bonding di tim. Kalau misalkan bondingnya oke, biasanya itu akan sangat jarang terjadi. Terus dari company biasanya harus ada transparansi juga gitu, terutama direct leadernya ya. Kalau misalkan direct leadernya bisa secara transparan menginfo dan bisa membedakan, ngasih batasan lah, kita ngeset boundaries bahwa ini yang kita bisa share secara transparan dan ini yang nggak bisa gitu, karena ini tuh personal atau sekiranya ini confidential buat personal di staff kita ataupun secara tim ya. Itu kita harus bisa bedain itu. Yang kedua ya deliver secara transparan tadi sih. Ya, artinya kalau misalnya mappingnya sudah bisa dilakukan seperti itu, harusnya lebih gampang Farah ya untuk setelah mendengarkan talk show kita ini, para HR manager itu untuk bisa memotret begitu ya. Atau gimana pendapat Anda soal ini, kultur yang tadi saya tanyakan ke Mas Dewa itu? Saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Mas Dewa gitu ya. Jadi memang company itu juga
peran besar gitu ya terkait dengan mungkin keterbukaan atau ini sih biasanya kalau family business gitu ya itu kan kadang-kadang ada yang istilahnya subjektivitasnya cukup tinggi. Ada anak emas betul, begitu ya. Itu juga menciptakan iri dengki gitu kan kalau di rekan kerja tuh ini kok disayang gitu ya, kok yang saya kok kayaknya nggak dapat promosi. Nah itu juga bisa menjadi percikan-percikan untuk tumbuhnya toxic relationship ini gitu. Nah selain itu leader benar, karena bonding di dalam tim itu penting kan. Leader itu istilahnya ya yang menggerakkan gitu ya Mas Aldi, mau timnya ngarah seperti apa nih, bentuknya mau seperti apa. Nah itu peran leader juga berperan di sana. Selain itu di sisi HR gitu ya, kalau untuk sisi HR sendiri seharusnya sih melakukan istilahnya kalau HR tuh sebagai tembok yang menjadi perantara pesan gitu kan. Jadi dia harus tahu betul. Nih kondisi-kondisi di company itu lagi apa nih iklimnya. Nah dia tahu isu-isu itu untuk memotret itu tadi gitu. Kalau misalkan memang ada yang kurang sehat gitu ya di hubungannya gitu, apalagi mempengaruhi kerjaan gitu ya, bisa jadi dia jadi turun kerjaannya, jadi nggak masuk mungkin karena terdiskriminasi. Nah itu harus dipotret sama HR gitu ya, terus harus ditindaklanjutin sih gitu. Gitu bisa melalui leader dan lainnya. Nanti kita akan juga diskusi pada gilirannya sampai pada bagaimana upaya mengatasinya. Tapi mari kita gali dulu seperti apa dampak-dampak negatif yang kemudian muncul kalau misalnya kita terlambat atau kalau kita tidak mau mempedulikan gejala-gejala munculnya toxic relationship ini. Mas Dewa, Anda bisa bantu untuk sahabat-sahabat kita. Apa dampak ketika toxic relationship ini tidak diatasi dengan baik? Dampaknya kalau bicara dampak banyak. Kalau ngomongin negatifnya ya, ya pasti banyak negatif sih. Jadi emang dampaknya orang bisa ini kayak burnout gitu. Jadi dia bisa burnout di tempat kerjanya, dia bisa demotivasi juga, kerjaan nggak oke, terus ada geng-geng ya biasanya. Jadi ada merasa yang disayang, ada yang merasa kurang perhatian kayak gitu-gitu, ada yang timpang sih kerjanya. Jadi akan sangat kelihatan kalau ada toxic di workplace gitu. Jadi selalu ada yang biasanya kan kalau kita ngomongin tim, ketika kita lagi bagus semuanya, dan ketika secara number ada gap ya, gapnya pun nggak terlalu tinggi lah ya. Tapi ketika ada toxic, nah ini pasti gapnya tinggi. Jadi yang satu itu bagus banget, lainnya mungkin bisa jadi jelek-jeleknya banget gitu. Nah ini biasanya yang paling kentara ya, yang paling kelihatan gitu. Biasanya sih kayak gitu. Artinya secara kasat mata saja sangat bisa dilihat ya. Ini tidak sulit untuk mengenali terjadinya toxic relationships ini ya, Mas Dewa ya. Yes, biasanya kalau sering ketemu malah lebih kelihatan lagi gitu, karena kan kami lagi work from home ya, jadi komunikasi kita lakukan via WhatsApp gitu, jadi kita ngelihatnya dari result of achievement-nya mereka. Gitu sih. Apakah menjadi ini menarik ketika Anda mengingatkan sekarang ini kan kita apalagi PPKM darurat begitu ya, kita mesti work from home. Apakah ketika WFH seperti sekarang ini toxic relationships ini menjadi lebih susah untuk ditangani? Bagaimana pendapat Anda, Mas Dewa? Kalau lebih susah ditangani mungkin enggak ya, lebih tepatnya sulitnya itu untuk diidentifikasi ya malahan ya. Yes, diidentifikasi. Kita pengen tahu ini ada apa enggak gitu. Cuman pada akhirnya kita mau ngatasi kan, kita mau tahu, kita mau ngatasin, biasanya kita lempar testing lah ya. Kita lempar something gitu, guys, siapa yang paling banyak ngomong, siapa yang paling diem gitu. Kalau misalkan ada yang diem, biasanya aku japri sih gitu. Kenapa begitu ya? Yes, pendapatnya apa gitu. Mungkin dia kalah dominan atau apa. Jadi kita perlu gali lagi gitu. Oke. Jadi kepekaan itu sangat membantu untuk bisa mengatasi dampak terjadinya toxic relationships ini begitu ya. Oke. Mbak Farah mau menambahkan barusan dari apa yang disampaikan oleh Mas Dewa barangkali?
mungkin dari sisi individu sih Mas Aldi gitu. Jadi toxic ini juga bisa mengakibatkan tekanan gitu ya buat seseorang atau individu ke internal. Jadi tadi dampaknya mungkin keluarnya jadi demotivasi gitu. Padahal sebenarnya dia stres gitu kan. Melihat rekan kerjanya, aduh kok kayaknya saya nggak ditemenin nih gitu kan. Kok kayaknya saya didiskriminasi nih di sini. Nah itu membuat seseorang atau individu itu mental health-nya itu jadi terganggu. Seperti itu, dan kalau dibiarkan terus-menerus gitu ya, itu juga akan mempengaruhi mungkin pribadinya secara keseluruhan. Nanti mungkin di rumah gitu ya, kebawa jadinya kok dia jadi diem aja gitu kan, biasanya ngobrol di rumah gitu. Seperti itu sih biasanya. Dan toxic relationship ini biasanya muncul setelah karyawan itu bersama-sama begitu ya. Artinya dalam kurun waktu tertentu baru kemudian kelihatan begitu ya. Apakah itu bisa kemudian dibantu dengan rekrutmen yang untuk tahu persis bahwa yang kayak begini ini biasanya memunculkan toxic relationship ini. Nah, secara psikologis bisa nggak yang seperti itu? Sebenarnya bisa. Karena kembali lagi rekrutmen itu gerbang pertama gitu ya, SDM masuk ke company. Jadi ketika kita rekrutmen, screeningnya diperketat terkait mungkin kita menggali pengalamannya sih, gimana interaksinya dengan rekan kerjanya di tempat yang dulu gitu ya, dan itu harus ada evidence-nya gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung menggali ada case apa nih sama rekan kerjanya di tempat company sebelumnya gitu ya. Nah ketika terlihat bahwa dia mendominasi misalkan bossy gitu ya, nah kita juga harus memperhatikan konteks yang penempatan future di company kita gitu. Jadi kalau kayaknya ini kurang cocok gitu ya sama culture kita, sama rekan kerja yang akan dia tempatin di perusahaan kita gitu, ya mending kita cari yang lain. Karena kembali lagi attitude itu susah untuk dibenahi susah ya. Knowledge, keterampilan, skill itu kita bisa pupuk bisa tingkatkan begitu ya. Kalau attitude itu sama sekali nggak bisa dirubah atau bisa tapi tapi susah sekali. Karena cenderung menetap sih, karena kan bawaan dari kecil. Iya betul, dan itu lebih karena ada kemauan nggak yang bersangkutan itu berubah atau tidak gitu ya. Betul. Karena nggak ada yang bisa merubah seseorang kecuali dirinya sendiri gitu kan. Oke, baik. Untuk sahabat-sahabat Merkuri, kalau Anda ingin sharing silakan, tapi bukan di 0315620096. Saya pakai untuk menghubungi Mas Dewa ini. Jadi Anda bisa manfaatkan satu line lagi yang lain, yaitu 5683446, 5683446, atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Saya lanjut setelah beberapa pesan untuk Anda. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini, masih bersama Farah dari MSI dan juga ada Mas Dewa dari Tokopedia ya. Dan tadi kita sampai pada pembahasan tentang ini ya, apa dampak yang ditimbulkan dari toxic relationships in workplace. Mas Dewa masih bersama saya ya? Halo, iya. Ya, masih ya? Oke, masih bertahan ya. Oke, baik. Saya ke Farah dulu. Farah, siapa yang leading sektornya siapa ini kalau misalnya perusahaan ini ingin benar-benar terkait dengan toxic relationships ini, atau siapa yang mungkin berperan, bertanggung jawab? Tetap HR manager, HR ya, divisinya. Mungkin yang paling dekat itu ya ini dulu, leader terdekat gitu ya. Jadi kalau dalam satu divisi gitu ya, terus ada satu leader. Nah, leader itulah yang mungkin berperan gitu ya untuk mengenali gejala-gejala yang ada di dalam timnya gitu kan. Karena ya dia harus kenal sama masing-masing timnya, harus menjaga iklim timnya gitu ya. Itu tanggung jawab di leader dulu gitu. Karena kalau ngomongin HR itu bentuknya suportif sih Mas Aldi. Jadi kalau disuruh tanggung jawab juga bukan porsinya gitu ya, tapi dia akan membantu. Ketika si leader ini mungkin ngerasa nggak bisa gitu ya, atau angkat tangan gitu, nah itu bisa disampaikan ke HR-nya, minta saran mungkin, atau ada treatment lain yang bisa digunakan gitu ya untuk menghilangkan si toxic relationship ini. Lebih ke arah sana. Oh iya, jadi pertama berarti atasannya langsung ya? Betul. Di divisinya itu langsung gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang kok rasanya ini
cukup luas cakupannya dan melibatkan juga pihak-pihak atau divisi yang lain, itu baru tugasnya HR begitu ya. Mas Dewa, Anda setuju dengan itu atau mungkin bagaimana kemudian kalau dari sudut pandang Anda atau pengalaman Anda di Tokopedia sendiri seperti apa, Mas? Ya, setuju sih sama info dari Mbak Hora tadi ya. Emang HR teman-teman di Tokopedia juga sebagai supporting lah ya. Biasanya mereka akan bantu juga di awal rekrutmen. Biasanya pun juga di Tokopedia gitu. Jadi rekrutmen memang dari HR dulu, setelah itu baru ke user gitu. Nah, user ini yang akan melihat lebih ke kompetensinya. Pun juga ketika mereka udah masuk ke tim kami ya, mereka akan si teman-teman staff ini kita akan benar-benar ngelihat gitu. Mereka seperti apa cara kerjanya, terus mereka relationship-nya dengan teman-teman kayak gimana ketika mereka join as new team, mereka harus udah kepo belum sama teman-teman seniornya kayak gitu-gitu sih, dan seniornya udah ngebantu belum sama si juniornya ini gitu. Dia emang kayak gitu-gitu sih, dan emang yang paling bisa ngeliat ya direct lead-nya ya, direct leader-nya ya, karena yang berhubungan langsung dan nge-monitoring mereka gitu sih. Ya, pengalaman Anda Mas Dewa mungkin bukan cuma ada di perusahaan yang sekarang Anda bekerja begitu ya, tapi dari teman-teman yang lain. Seberapa sulit mengatasi toxic relationships ini di sebuah perusahaan? Kalau dibilang seberapa sulit, ya sulit banget gitu. Sulit banget ya. Ketika toxic toxic relationship-nya benar-benar gede ya, maksudnya udah menular ke banyak orang gitu. Tapi ketika itu masih gejala, nah itu masih bisa kita atasi. Karena hasilnya ketika toxic itu sudah menular ke semuanya, mereka akan sama-sama burn out gitu, dan akhirnya resign kayak gitu-gitu sih, dengan alasan yang emang mungkin disebabkan oleh culture-nya, padahal ya culture-nya support aja gitu. Mungkin workmate-nya atau mungkin bisa jadi balik lagi ke leadernya gitu, akhirnya gara-gara leadernya juga gitu sih. Jadi ada banyak faktor, dan toxic itu bisa membuat faktor-faktor resign mereka itu semakin semakin nyata lah ya, semakin keluar gitu. Kalau di Tokopedia selama saya kerja, ketika staff dulu emang banyak banget gitu, ngerasa lah kayak kompetitifnya dan lain sebagainya gitu. Mana yang kerasa kita udah dihubungin atasan ini nih, satunya merasa nggak dihubungin gitu, atau dihubungin dua-duanya tapi nggak ada yang diinfo gitu, sehingga ketika kita jalannya barengan gitu. Dulu itu kerasa banget gitu, sampai yang sekarang ketika saya udah jadi leader pun juga kadang hal-hal kayak gitu masih ada, tapi kita udah belajar ya dari kemarin. Ini toh yang bener caranya ngeliat tim ini, toh yang kayaknya jangan deh kalau kita mau kasih sikap kayak gini gitu. Jadi kita udah waspada dari awal. Jadi sekarang cuman kalau misalkan ada gejala dia ngerasa dianaktirikan, ya tadi yang saya info gitu. Karena leader itu sangat pengaruh kan. Sangat pengaruh ya. Mana untuk yang dianak emaskan gitu. Iya, untuk menjadi pemicu untuk munculnya toxic relationships ya. Yes. Iya. Pasti kita kasih porsi yang sama gitu. Jadi kalau saya mau solve itu biasanya saya kasih porsi yang sama. Di tiap kerjaan kan ada yang namanya extra miles ya. Yeah. Extra miles itu kayak kerjaan yang mereka itu ada kerjaan tambahan lah. Dan semuanya kita kasih porsi tambahan gitu. Kalau misalkan anak baru nggak dulu, nunggu dia sampai lulus probation, biasanya kita kasih extra miles gitu. Jadi setiap orang itu punya peran. Tiap tim, tiap staff yang kita punya, itu mereka harus punya peran gitu. Satunya sebagai PIC ini, satunya sebagai PIC itu, dan lain sebagainya gitu. Jadi saling reminder, saling ngeliat gitu. Sedangkan kita leadernya cuman backup dari belakang, nge-monitoring kerjanya si PIC ini gitu. Karena kebetulan di Tokopedia kan di kami, project itu sangat banyak gitu. Scrum management lah ya. Jadi banyak project yang harus kita kerjakan jadi satu gitu. Jadi nggak mungkin
project ini cuma dikoordinator oleh beberapa staff doang. Jadi kita bagilah supaya mereka juga tahu bahwa mereka itu ada di posisi yang sama, di level yang sama, dan dikasih beban yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngomongin bonding ya. Jadi bonding itu bahasanya bukan cuman ya udah kita hahihi, ketawa-ketawa, kita ke kafe gitu ya, makan-makan gitu. Tapi kita juga ada yang secara indirect ya, ketika kita lempar isu di grup, ada case nih gitu. Biasanya kan ada yang lebih mayoritas kan, ada yang lebih dominan gitu ngejawab. Misalkan kita punya 15 orang gitu, ada 3-4 yang ngejawab gitu. Ada yang nggak ngejawab, biasanya cuman aku kopas, aku forward ke mereka secara personal yang nggak ngejawab, terus kita gali insight-nya dari mereka juga gitu. Jadi supaya mereka itu kan ada yang kayak malu-malu kucing ya di grup, atau ngerasa udah kalah dominan, atau ngerasa udah sependapat yang sama. Tapi karena WFA ini kita pengen semuanya kelihatan gitu. Jadi cara saya sih sebenarnya kayak gitu biasanya. Ya. Sebenarnya kalau kemudian kalau kita lanjutkan, mana yang lebih banyak muncul? Apakah karena kultur perusahaan atau karena attitude dari masing-masing karyawan yang mengakibatkan munculnya toxic relationships dari pengalaman Anda, Mas Dewa? Biasanya masing-masing karyawannya sendiri sih. Gitu ya. Sama leadernya ya biasanya. Sama leadernya ya. Oke. Nggak memungkiri gitu. Kalau leadernya nggak tahu dan kurang aware sama ini, biasanya kan ada yang leader yang oh ya udah saya kerja aja gitu. Yang penting saya leadernya, kalian bawahan saya terus dan lain sebagainya lah. Kayak ya udah cuek gitu. Yang penting saya kasih kerjaan, kamu mau kerja, saya juga fokus kerja. Ada yang kayak gitu, ada yang lebih merhatiin potensi atau nge-develop timnya. Nah, biasanya leader kalau menurut saya harus ngelihat potensi dan harus nge-develop timnya ini sih, karena masing-masing kan punya plus minus ya. Ya. Di kerjaannya. Ya, gitu. Oke. Mbak Farah, Anda punya pengalaman yang samakah selama ini sebagai konsultan begitulah ya? Kalau konsultan karena masih baru belum sih. Belum. Tapi Ya, kalau di perusahaan begitu ya. Sebelumnya mungkin saya salah satu korban dari toxic relationship. Toxic relationship itu begitu ya. Iya. Oh. Setelah saya evaluasi kayaknya iya deh gitu, karena saya sempat resign dari satu company itu karena memang jadi saya punya senior gitu Mas Aldi. Senior saya ini tuh memang dia senioritasnya tinggi gitu kan. Jadi apa-apa ya bisa menyalahkan saya gitu kan. Sampai satu kejadian dia ini sebenarnya saya udah nyusun acara rapi-rapi gitu ya. Nah, diberantakin lah sama ini senior gitu. Tanpa alasan yang jelas begitu ya. Benar, dan itu tuh ditegurnya tuh secara massal gitu di tempat umum gitu. Oke. Jadi kayak aduh, mau dibilang baper ya saya gimana ya, pengen profesional tapi kok ya capek lah nggak gitu bisa ya juga udah gitu ya. Ngerjain segitu banyak terus diacak-adut kan gitu ya. Sampai akhirnya itu nggak terjadi sekali, 2 kali, 3 kali udah deh saya cabut dari company itu karena secara personal itu sih alasannya. Dan ini kemudian menguatkan apa yang barusan disampaikan oleh Mas Dewa bahwa kata kuncinya ada pada leader ya. Benar. Bukan kultur tapi attitude ya. Benar. Oke. Karena kan nggak semua orang gitu, tapi ada 1-2 yang istilahnya jadi racun gitu ya di dalam perusahaan gitu. Daripada saya berlama-lama di situ gitu ya dengan merasakan itu kan tekanan ke saya juga gitu. Aduh kok kayak gini banget kerja gitu kan, malu ya depan orang, padahal sebenarnya apa yang saya susun itu sudah rapi gitu. Dan itu yang biasa dilakukan gitu loh Mas Aldi. Dia kan memang baru datang ke situ dan merusak. Aduh, udah deh cabut aja gitu. Ya, hati-hati untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kita. Siapa tahu orang-orang yang kemudian mengalami seperti Mbak Farah itu adalah orang-orang yang sebenarnya sangat bisa dikader dan dia menjadi menjadi aset unggulan perusahaan kita gitu. Harus hilang begitu saja hanya karena alasan-alasannya tidak jelas, bukan karena bukan karena kemampuan, bukan karena integritas gitu kan. Betul. Nah, itu yang harus mungkin HR atau leader langsung harus memotret dengan tepat gitu ya.
Tadi disampaikan juga oleh oleh Mas Dewa bahwa hati-hati loh, ini harus segera bisa dibasmi, kalau enggak nanti kayak COVID loh. Ketika ini menjadi sebuah pandemi, ya toh, sudah cara penularannya cukup kuat. Toxic relationship ini saya membayangkan juga seperti itu, begitu kan. Nah, gimana cara untuk supaya kita bisa mengenali, bukan hanya mengenali, tapi kemudian mencari solusi ketika ini naga-naganya udah mulai muncul nih, toxic relationship. Nah, para leader harus memperhatikan apa saja, Mbak Farah? Mungkin ngadain ini ya, mungkin gathering bareng atau evaluasi. Kalau misalkan sekarang memang terbatas karena COVID gitu ya, berarti bisa mungkin via virtual gitu. Jadi kayak ada, kalau di psikologi ada katarsis gitu ya, ada apalagi ya, kayak ya konseling juga bisa sebenarnya gitu. Jadi meluapkan emosi yang memang sebenarnya dia tertekan gitu ya, terkait dengan toxic relationship-nya yang dialamin gitu ya. Nah itu bisa karena kalau misalkan nggak teratasi, ya tadi bisa burn out, bisa keluar dari kerjaan macam-macam. Atau dari individu sendiri sih Mas Aldi. Jadi bisa kita membatasi gitu. Jadi kalau misalkan ada jangan dibawa ke hati duluan gitu ya, kalau misalkan mendapatkan tekanan atau perlakuan yang nggak enak gitu ya di satu hubungan, atau misalkan kerjaannya diambil sama kita, ngerjain udah bagus-bagus diakuin nih sama teman kita gitu kan, itu kan juga toxic juga kan, dan itu berkali-kali. Nah itu kita yang memang harus bisa sounding gitu ya ke leadernya, walaupun mungkin takut ya nanti jangan-jangan dia yang anak emas kan gitu, jangan-jangan malah saya nanti yang bisa disingkirkan. Nah itu kita harus tetap berani sounding, karena itu kan untuk kebaikan diri sendiri sih, lebih ke arah sana. Dan kalau misalkan udah nggak bagus, ya udah diputus aja hubungannya sama dia. Kayaknya teman satu company itu nggak sedikit gitu ya, jadi banyak gitu. Itu sih. Ya, oke. Baik, saya ke WhatsApp ini ya. Di arrange oleh teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan. Ada 3. Ada yang pertama, saya ke Pak Budi dulu. Selamat pagi Pak Budi, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan ini. Apa yang memicu toxic relationship di tempat kerja, dan kenapa ini biasanya terjadi pada para cewek? Saya ke Mas Budi dulu karena pertanyaannya kayak begitu. Ke Mas Dewa dulu. Pak Mas Dewa, apakah benar memang ini dominasinya toxic ini lebih banyak cewek-cewek ya? Ya kayaknya ya. Farah nggak dengar kok. Denger loh. Oh denger ya, Farah denger Farah. Tapi ini pertanyaan Pak Budi, apa sih sebenarnya yang memicu toxic relationship di tempat kerja, dan kenapa ini biasanya terjadi pada para cewek? Monggo silakan, jawabannya apa Mas Dewa? Sebenarnya kalau cewek, saya kurang benar-benar ngelihat gender ya. Cuman emang mungkin kalau misalkan ada kejadian kita ngerasa kayaknya lebih sering cewek deh. Itu mungkin ya karena cewek kan lebih sering ini ya, lebih intens baperan gitu ya. Temen-temen. Nah, terus lebih baperan juga gitu. Komunikasinya sama, biasanya cewek itu kan harus ada pasangannya ya, bukan cowok, bukan harus cowok ya. Kayak di kerjanya, kayak misalkan kita ngomongin sekolah nih, ke toilet aja harus ditemenin gitu loh. Nah, kayak di kerjaan juga gitu. Mereka pasti punya kayak workmate yang workmate banget gitu. Meskipun ceweknya ada banyak di tempat kerja, tapi mereka kayak punya sahabat sendiri lah gitu. Di tempat kerja gitu ya. Nah, terus mereka kan juga sering akhirnya komunikasinya lebih intens, terus apapun mereka bahas gitu. Terus yang kedua ya baperan gitu sih. Lebih kalau cowok kan biasanya kalau secara general kita ngelihat, oh ya udah lebih ke cuek ya. Kalau cewek kan kelihatannya cuek di awal gitu, tapi mendem jero kata kalau orang Jawa ya. Mendem jero gitu ya. Kayak sebelah saya tadi itu kan barusan cerita kayak begitu. Lama-lama nggak nyaman juga, akhirnya resign juga gitu kan. Betul. Nah itu kan yang harus dilihat sama leadernya kan. Biasanya kelihatan sih, makanya kadang leadernya emang harus join lah ke teman-teman ini semua, bisa touch ke semua tim. Ya. Nah, kalau yang menjadi faktor pemicu munculnya toxic relationship, apakah itu karena rasa ketidakadilan atau karena ada hal-hal lain, Mas Dewa, sepanjang pengalaman Anda? Sepanjang pengalaman saya biasanya ada yang nggak adil gitu. Ya emang ngerasa kayak yang di isu, misalkan kita ngobrolin kerjaan, kita selalu agree as a leader buat karyawan si A gitu. Padahal karyawan si B ini ngerasa, padahal ini kerjaannya masih bagus.
punya aku gitu. Pun juga kayak infonya Mbak Farah tadi ya, pengalamannya Mbak Farah tadi, dia udah bikin something event udah gede banget, udah bagus banget, direncanain tiba-tiba gagal, terus lu kok gagalnya bukan karena dia tapi dia yang dimarahin gitu. Sebenarnya itu tergantung leadernya juga gitu, di luar dari individu ya. Kalau saya lebih ke leadernya. Jadi leader itu ketika menampung sebuah pendapat atau mendapatkan informasi, jangan sampai nggak fokus ya, tiba-tiba langsung agree gitu, oh ya udah, kamu nih yang salah kayak gitu. Jadi benar-benar dia harus ngefilter sih, dan harus benar-benar tahu kondisinya kayak gimana. Pun juga leader ke timnya ketika mereka showing bahwa yang benar si karyawan A gitu, instead of karyawan B, ya kita akan share reasonnya gitu. Kita akan secara transparan, bagus sih punya karyawan B, tapi yang karyawan A ini lebih memenuhi banyak aspek daripada yang B misalkan. Jadi hal-hal kayak gitu yang emang harus dilakukan leader sih. Jadi jangan cuma memilih untuk kerjaan mana yang bagus apa enggak, atau nge-showing something tapi nggak ada reasonnya gitu. Makanya dari tadi kan kita infoin transparansi ya, keterbukaan juga gitu, relate. Ya, oke. Baik. Sementara saya ke Mbak Farah. Mbak Farah menjawab Pak Budi, apa insight Anda? Iya, kebanyakan memang cewek. Iya, kebanyakan memang cewek ya. Secara penelitian belum tahu ya Mas Andi ini ada atau enggak, tapi memang dari sisi karakter cewek gitu, karena cewek itu kan memang lebih ini ya, emosional, afektif, afektifnya lebih kenceng gitu. Jadi apa-apa dipikirnya tuh nggak logika dulu gitu, pasti perasaan dulu gitu. Jadi ya kok rasanya gitu kan, nggak apa-apa kok, ini kan memang baiknya kayak gini, nggak lebih ke sana dulu. Kalau cewek itu biasanya lebih ke rasa dulu. Nah mungkin itu juga, dan cewek itu lebih banyak bergantung kan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sudah ada di hubungan yang baik, terus ternyata disakitin gitu ya, nah itu yang bisa menjadi dia nggak nyaman atau kecewa gitu lebih banyak gitu. Itu sih lebih ke arah ceweknya yang saya jawab. Jadi Mbak Farah mengiyakan begitu ya, biasanya memang para cewek yang mengalami toksik. Nah, kalau pemicunya seperti Mas Budi tadi, apa tambahan Anda? Ada faktor-faktornya yang lain mungkin? Kalau tadi kan nggak adil gitu ya. Iya, ketidakadilan gitu ya. Berawalnya sih dari sana, tapi jadinya itu rasa jealous sih Mas. Itu juga bisa terjadi. Jadi karena udah nggak adil gitu kan, kita jadinya jealous gitu, kok ini diperlakukan baik, kok saya enggak, kok ide saya nggak diterima, kok dia gampang banget idenya diterima gitu kan. Dari sana juga bisa. Jadi itu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Merkuri, silakan, masih ada waktu untuk sesi yang terakhir. Tapi sebelum itu izinkan saya juga untuk berbagi beberapa pesan terlebih dahulu untuk Anda. Oke, kita lanjutkan kembali, masih barengan Farah dari MSI dan Mas Dewa dari Tokopedia. Mas Dewa masih bersama saya ya? Masih. Ya, oke, terima kasih untuk waktunya. Ibu Dian, kalau sudah terjadi toxic relationship di kantor, siapa sebenarnya yang kompeten menyelesaikan? Tadi sebenarnya sudah kita bahas, tetapi karena Bu Dian mungkin baru bergabung, baru menanyakan ini, saya mengundang untuk Mas Dewa kembali berkomentar deh. Kalau sudah terjadi toxic relationship, siapa sebenarnya yang kompeten menyelesaikan? Monggo Mas Dewa. Ya, kalau terjadi toxic relationship, seperti yang tadi kita bahas, sebenarnya yang paling kompeten direct leadernya ya. Direct leader ya. Kalau ngomongin karena tim kan yang kena gitu, jadi nggak mungkin langsung ke HR-nya gitu, karena dia kan bukan directnya. Biasanya ya udah yang directnya siapa, direct leadernya. Nah itu pasti direct leadernya yang nanti akan ngelihat, memotret terus solvingnya seperti apa gitu, nanti harusnya direct leadernya sih. Terus yang kedua ya individunya masing-masing biasanya, tapi biasanya akan di-trigger dulu sama leadernya gitu. So pasti balik lagi ke leadernya sih. Ya, jadi yang pertama ini ya, leader ya. Nah, kalau tadi Bapak ini mengatakan kalau misalnya udah ini arealnya lebih luas lagi, nggak salah kalau juga melibatkan HR manager ya, Mas Dewa ya? Yes,
betul. Nanti HR manager akan support juga sih. Biasanya kalau misalkan itu dirasa leadernya terlalu meluas ataupun udah terlanjur gede ya, gitu. Itu biasanya HR pun juga bisa memotret sih, karena kan kita punya di company biasanya ada evaluasi kan. Jadi ketika kita evaluasi itu yang tahu bukan cuma direct leadernya doang, tapi leader lain maupun HR-nya pasti juga akan ngelihat sih dari performance appraisal lah biasanya. Based on data itu udah bisa kelihatan gitu. Ya, oke. Farah mau menambahkan untuk Ibu Dian melengkapi penjelasan dari Mas Dewa barusan. Mungkin dari sisi rekan kerja lainnya yang enggak toxic gitu, yang baik gitu ya. Kalau saya berada di posisi sebagai rekan kerja yang enggak toxic gitu ya, mungkin saya bisa menginformasikan, ngebantu sounding lah gitu. Karena kan enggak tega juga ya, ada rekan kerja yang sebenarnya dia bisa oke kerjanya, tapi karena ada toxic, karena ada tekanan, ada diskriminasi, atau mungkin dia dibully gitu. Nah itu bisa kita sounding ke leader kita sih gitu. Jadi sebagai ya individu dalam satu company ya kita bisa ambil peran sebenarnya gitu. Ya, artinya itu tambahannya begitu ya. Bagaimana kita di level sesama karyawan begitu ya, yang bisa berkontribusi begitu ya. Oke, baik. Kita selesaikan dulu pertanyaan ini sebelum nanti kita tanyakan juga bagaimana cara keluar dari toxic relationships ini dan kemudian bagaimana membangun hubungan yang sehat di tempat kerja. Tapi sebelum itu kita menghormati Mbak Dewi. Bagaimana kalau yang menciptakan toxic di tempat kerja adalah owner sendiri? Siapa yang bertanggung jawab mengatasi ini? Mas Dewa, silakan. Mungkinkah ini terjadi? Ya, bisa jadi kejadian ke semuanya ya. Itu berarti leadernya juga malah yang core leadernya yang nge-trigger lah ya untuk nge-trigger ya. Iya. Tapi mungkin nggak memang dibuat kayak gitu, apa istilahnya kalau ini manajemen by konflik begitu ya. Apa itu memang ada itu seperti itu? Kalau menurut pengalaman saya itu sebenarnya bukan pengalaman saya sih. Saya dengar dari teman-teman emang yang di family business gitu memang ada yang kayak gitu ownernya yang emang sengaja malah, begitu ya. Udah bikin culture yang nggak bagus gitu. Biasanya ya udah ya pasti biasanya kelihatan sih perusahaan yang kayak gitu turnovernya tinggi banget biasanya. Ya. Nah kalau sudah yang seperti itu siapa yang bertanggung jawab ya? Ownernya lah ya, sama Tuhan ya. Iya, ownernya sama Tuhan. Ownernya ya dia kan yang punya bisnis ya. Iya. Pasti dianya lah. Gitu. Ya, artinya kalau itu kemudian inisiatif muncul dari ownernya sudah tahu persis bahwa memang dia tidak ingin perusahaannya terlalu besar, yang penting gini-gini aja gitu ya. Udah sadar betul tentang itu barangkali ya, Mas Dewa ya. Yes, bisa jadi kayak gitu. Terus misalkan ada yang masih survive di perusahaannya dia, ya berarti dia orangnya emang yang non toxic ya. Bodo amat lah gitu. Meskipun kita ketika udah awal cari kerja terus sudah diterima masuk udah syukur gitu, ya udah kita nggak tengok kanan kiri, ya udah kerja aja gitu. Meskipun leadernya kayak gini-gini ya udah nurut aja. Kan biasanya masih ada yang kayak gitu kan. Itu karyawan-karyawan yang akan survive sih ketika dia punya culture yang nggak bagus, terus leadernya juga nggak oke kayak gitu. Ya oke. Terus Mbak Farah, apa tambahannya untuk ini? Mungkin nggak ada ownernya yang kemudian menciptakan toxic relationship. Mungkin banget ya. Mungkin banget. Oke. Itu tadi mungkin diambil yang secara sadar gitu. Jadi memang ya dia pengen company-nya kayak gitu. Tapi mungkin ada yang nggak sadar bahwa jadi kalau company itu kan owner itu yang sebenarnya kalau mau dilihat gimana sih perusahaan itu ya lihat aja ownernya. Ownernya ya. Gitu ya. Jadi culture itu yang dibawa dari ownernya gitu kan Mas Aldi. Nah kalau misalkan dia nggak sadar nih ternyata apa ya culture yang dia bangun tuh nggak sehat gitu ya. Nah itu biasanya dia kayak kok banyak keluar gitu kan. Nah itu bisa kok manggil konsultan. Jadi memang ada di Indonesia ini konsultan yang dia tuh build culture gitu. Jadi dia membenahi culture satu corporate company. Culture ini bener, ya. Bentuknya ke sana gitu. Dan itu ada. Maksudnya kalau misalkan dia udah hands up gitu ya, atau dia bingung mengenali bahwa ternyata saya sendiri gitu ya. Menyebabkan. Nah itu
kita bisa ambil pihak ketiga yang mungkin dirasa profesional gitu untuk membantu atau support si company biar bisa lebih sehat culture-nya. Oke. Gitu. Dan Anda setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dewa bahwa kebanyakan munculnya memang di family business ya? Benar. Ya, karena dan kalau misalnya tidak disadari itu kan biasanya saya juga pernah bekerja di sebuah family business yang bosnya itu punya tangan kanan anak emas begitu ya. Yang secara kemampuan mungkin tidak jauh lebih baik dibanding saya, tetapi untuk apapun saya harus melewati dia lama-lama enak juga gitu ya. Sama kayak nggak enak juga gitu ya. Soalnya kita tahu persis bahwa kita harus menghormati orang yang secara kemampuan itu di under kita gitu kan. Tapi karena secara kewenangan dia punya kewenangan yang lebih tinggi, dan kemudian dia kadang-kadang agak kurang proporsional begitu ya. Nah itu ya, yang kayak gitu-gitu ya. Oke, baik. Saya yang terakhir saya balik ke ini deh ke Mas Dewa lagi. Mas Dewa, apa closing statement dari diskusi kita, atau mungkin lebih tepatnya begini, bagaimana cara membangun hubungan yang sehat di tempat kerja dah? Oh gitu. Bagaimana cara membangun hubungan yang sehat di tempat kerja? Yeah. Sebenarnya kalau ngomongin bangun hubungan kerja bisa macam-macam ya. Cuman ini kalau menurut saya pribadi sih lebih ke transparansi tadi sih, keterbukaan gitu. Terus ciptain bonding aja sama timnya, sama karyawan-karyawannya. Jangan pilih kasih juga. Kalau misalkan ternyata ada karyawan yang memang secara kompetensi itu lebih bagus, atau si leadernya ini kalau misalkan mau cerita nyaman ke karyawan ini, oh ya udah, kalau bisa bener-bener ngasih batasan ya. Jadi dia bisa cerita something yang lebih private tentang perusahaannya dia, better jangan ke karyawannya, bisa ke istrinya, ke pasangannya, atau ke suaminya, kayak gitu-gitu sih. Jadi biar tercurahkan gitu, dan nggak terkesan kayak cuman cerita ke beberapa karyawan doang gitu. Jadi nggak ada tidak memunculkan kesan like and dislike begitu ya? Yes, betul. Betul. Dan nggak merasa dianak emaskan juga gitu. Terus ya ini juga sih bener-bener touch lah ya. Jangan sampai nggak bisa touch ke semua karyawan. Udah sih, itu aja sih. Dan disaring lah. Kalau misalkan dapat informasi, jangan sampai, biasanya leader kan, karena banyak kerjaan, banyak meeting dan lain sebagainya, ketika dapat info, ketika dapat report dari subordinate-nya, biasanya langsung diterima gitu aja gitu ya. Langsung terima gitu aja gitu. Tanpa ada cross check lagi gitu ya. Yes, betul. Mending di hold dulu, nggak langsung dikasih keputusan saat itu juga. Kita lihat dulu, gitu, kita cross check. Oke, baik. Itu dari Permana Dewa, City Manager Tokopedia Greater Surabaya Jawa Timur, yang sudah bergabung bersama dialog kita pagi hari ini. Mas Dewa, matur nuwun sanget ya. Ya. Tetap jaga kesehatan supaya kita semua bisa sehat-sehat selalu. Kapan-kapan mungkin ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Baik. Thank you ya. Terima kasih banyak Mas Dewa, selamat pagi. Salam sehat ya. Salam sehat. Oke, baik. Itu dari Mas Dewa. Sekarang saya ke Farafar. Menambahkan Mas Dewa, membangun hubungan yang sehat di perusahaan seperti apa? Menciptakan fairness. Tadi kan kalau udah transparan gitu ya, udah jelas gitu kan. Di fairness-nya ditumbuhkan gitu. Jadi dari company itu ya memang kalau misalkan dia bagus ya diakuin bagus gitu ya. Kalau dia jelek ya udah apa nih yang bisa dikembangkan kan gitu ya Mas. Kalau dari sisi individu, saya misalkan sebagai karyawan gitu ya atau pegawai, ya udah kita tunjukin apa yang kita bisa lakukan gitu. Jadi jangan sungkan ambil peran gitu ya. Yang kerjain tuh sebaik mungkin. Motivasinya harus dibangun gitu. Jadi dua arah Mas Aldi. Jadi nggak hanya company, tapi si individu juga harus bisa menunjukkan kompetensinya gitu. Jangan sampai kalau udah difasilitasi dengan fairness, dia masih dimotivasi ya buat apa gitu kan. Jadi harus benar-benar dua arah, yang itu yang bisa membangun culture company itu bisa sehat. Gitu. Jadi semua bersaing sehat. Semua bersaing sehat begitu ya. Namanya juga menciptakan hubungan yang sehat gitu kan. Semuanya harus sehat-sehat gitu, kayak saya gini sehat. Oke, Farah, thank you. Terima kasih. Tetap sehat ya. Amin. Oke, Kevin juga tetap sehat. Salam saya untuk teman-teman semuanya, tetap sehat di MSI. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Bye-bye.